ada orang yang mengatakan bahwa ini kasus besar. Saya bilang, ini kasus kecil kok. Ini kasus simpel banget bagi saya. Ini kasus simpel banget kok. Ini kan cuma suap menyuap kok. Tuduhan pada dia itu adalah gratifikasi dalam penanganan perkara Asabri kan. Kalau betul Febri memiliki kedekatan apapun, kualifikasi kedekatan itu dengan istana, sebut saja begitu gitu ya. Tetapi hukum kena dia, kan fine tuh. Istana tidak mengukuhkan hukum. Diuji aja nanti di pengadilan. Kan gampang itu. Penyidik itu ngerti. Itu sebabnya di satu kesempatan, di dalam satu artikel saya bilang, ini polisi cerdas banget. Febri ini orang pintar. Mantan dirdik, mantan jampitsus, kerjaannya memberikan arahan dan memimpin, mengarahkan dan segala macam penyidikan. Jadi jangan macam-macam, jangan main-mainin dengan Febri. Tapi Febri tersangka dan saksi pelapor dalam perkara yang sama, nothing. Gak ada hukumnya itu. Nah, lihat tuh, ini kita tahu bilang dinding tuh, tahu-tahu ada berkas di dalam. Nah, coba bayangin itu. Nah, dan itu kan bukan sehari 2 hari itu cek tuh untuk tahu itu tuh. To the point aja. Seperti novel, intrik politik tak kunjung tamat. Sang mantan jampitsus kini terjerat di ujung karat. Istana membantah ada hubungan meski rumor makin menyengat. Kita uji siapa yang sebenarnya sedang bermain silat. To the point aja kita akan bertanya kepada pakar hukum tata negara, Margarito Kamis. Bang Margarito, terima kasih. Makasih banyak. Terima kasih. Bang, kalau melihat kasus Febri Adriansah, kalau dalam pandangan Abang, apakah ini kemenangan supremasi hukum atau justru membuka babak baru pertarungan antar institusi penegak hukum? Begini, kalau saya gitu ya, saya rasa Anda juga tahu siapa Febri gitu ya. Febri sebelum jadi jampitsus kan dia jaksa tinggi ya, Kejati DKI gitu ya. Sebelum Kejati dia adalah direktur penyidikan di Kejaksaan Agung gitu kan. Apa yang mau saya bilang dari kenyataan itu? Ini orang pintar. Pintar dari segi hukum. Tuh. Pintar dari segi teknis penyidikan. 2. Yang ketiga, dengan semua yang ada pada beliau jangan lupa kan, beliau itu kalau tidak salah ketua harian atau apapun yang saya jadi situ gitu ya, dalam Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan PKH. yang PKH gitu ya, yang sudah menghasilkan banyak sekali ratusan triliun. Ratusan triliun dan jutaan hektar tanah yang sudah diambil dan dihasilkan oleh Febri gitu ya. Pak Febri ini diberikan kepada negara. Anda bisa bayangkan yang tanah-tanah dan segala macam yang diambil itu kan bukan orang-orang seperti kita ini, seperti Anda dan saya, begitu orang-orang kecil pinggir jalan. Ini jagoan semua yang penguasaan tanahnya diambil oleh dalam tanda petik oleh PKH, dipimpin oleh Pak Febri. Yang saya bilang ini bukan orang sembarangan. Siapa yang berani sentuh dia? Begitu ya. Siapa yang berani disentuh dia gitu. Nah, tentu saja mesti ada kekuatan dan keberanian yang luar biasa dan kekuatan dan atau keberanian itu dalam tanda petik polisi memiliki itu. Sentuh dong. Jadi sampai di titik itu oke. Bagi saya oke. Karena ini orang, kalaupun kita rumor dan segala macam, entah benar entah tidak, tapi orang mengatakan ini orang luar biasa bla 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 dan segala macam itu tadi, siapa yang bisa sentuh? Tapi dia kan ada paling tidak sebegini jauh dia dicurigai melakukan tindak pidana. Betul. Gitu. Siapa yang bisa sentuh dia? Mesti ada yang punya kekuatan dalam tanda petik setara lah begitu ya, yang bisa sentuh dia. Tapi apakah itu menunjukkan bahwa ada rivalitas seperti yang diidentifikasi oleh banyak orang antara sebut saja kejaksaan atau setidak-tidaknya Febri atau setidak-tidaknya Jaksa Agung Muda bidang pidana khusus dengan institusi lain? Saya tidak berani bilang. Tapi yang saya bisa bilang adalah secara hukum ada fakta. Lalu fakta itu dikualifikasi sebagai fakta melawan hukum, lalu diambil oleh aparat penegak hukum. Ya, dalam hal ini penyidik-penyidik dari Kortas Tipikor. Pada titik itu saya bilang yang bekerja sekarang adalah hukum, bukan politik. Betul. Begitu itu. Sehingga saya mengesampingkan pertarungan antar institusi atau apapun yang sejenis itu yang disebut oleh orang gitu. Saya lebih melihat ini sebagai konsekuensi dari yang Anda bilang tadi, supremasi negara hukum, sebagai konsekuensi dari penegakan hukum. Ini law enforcement yang biasa saja.
Karena itu ada orang yang mengatakan bahwa ini kasus besar. Saya bilang enggak, ini kasus kecil kok. Ini kasus simpel banget bagi saya. Ya. Ini kasus simpel banget kok. Ini kan cuma suap menyuap kok. Setidak-tidaknya yang disebut oleh para penyidik Kortas, Tipikor itu kan ini ada kaitannya dengan tuduhan pada dia itu adalah gratifikasi dalam penanganan perkara Asabri kan. Ada Asabri, kemudian ada tapi Batubara. untuk sementara ini salah satu adalah yang dia diperiksa kemarin itu kan dia di dalam Asabri gitu ya. Bahwa dia dikaitkan juga dengan gratifikasi dalam penanganan perkara Batubara dan Krakatau Steel gitu ya. Itu satu hal lagi gitu ya. Setidaknya yang sudah diperiksa kemarin itu adalah dia diperiksa dalam sangkaan melakukan tindak pidana korupsi gratifikasi dalam penanganan perkara Asabri gitu ya. Bagi saya oke. Ada fakta, dia diperiksa dan itu bukti-bukti juga bukti sudah juga ada. Ini kasus kecil banget. Cuma mungkin resonansi politiknya menjadi besar karena seorang Febri dengan semua yang dia miliki itu tadi. Begitu ya. Anda jangan lupa selama dia jadi Jaksa Agung udah bidang pidana khusus, ada begitu banyak kasus yang dalam tanda petik seperti tidak tersentuh. Gampang aja dibikin tuh. Kasus-kasus besar yang lainnya gitu ya. Kan di tangan dia semua itu, di masa dia semua itu yang terkapar orang-orang itu. Habis semua tuh. Begitu. Jadi menurut saya sebaiknya mari kita melihat ini sebagai satu masalah hukum, bukan masalah politik. Tapi kalaupun orang mengatakan ini ada masalah politik, bagi saya itu normal saja. Tapi untuk mengidentifikasi bahwa ini ada rivalitas antara Kejaksaan Agung misalnya dengan kepolisian, bagi saya saya tidak memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi itu. Saya tidak memiliki kemampuan untuk mengatakan bahwa itu ada atau tidak karena saya tidak punya bukti untuk itu. Yang bisa saya katakan adalah ya ada bukti. Polisi menemukan bukti, dapat dipertanggungjawabkan, lalu orang ini ditetapkan jadi tersangka, so fine. Tapi kemudian tampaknya polisi agak mundur satu langkah dengan kemudian dengan bahasanya melimpahkan kasusnya Febri langsung ke kejaksaan. Nah, supremasi hukum yang seperti apa yang bisa kita lihat? Begini, simple kok ini, simple. Anda mengatakan ini salah kan? Challenge saja di pengadilan. Ada banyak orang mengatakan gitu ya. Penetapan Febri sebagai menjadi tersangka oleh penyidik Kortas Tipikor itu dalam tanda petik menyalahi. Salah gitu ya. Oke, nggak usah ribut pra peradilan. Karena Anda ribut sampai macam apapun, tidak berubah itu status tersangka itu. Jadi hukum menyediakan prosedur untuk Anda koreksi. Kalau Anda mengatakan tindakan teman-teman di kepolisian itu keliru, challenge dia. Di mana challenge-nya? Pra peradilan. Clear. Simple untuk banget. Membuktikan sebab kalau prosedurnya benar atau salah gitu ya. Sebab kalau tidak begitu, Anda bilang salah, bilang aja sampai habis suaramu, tidak berubah itu statusnya. Beda dengan Anda salah, bawa ke pengadilan. Pengadilan bilang salah. Selesai. Simple banget. Makanya bagi saya, ini kasus kecil aja nih. Dari segi teknis gitu ya, dari segi hukumnya gitu ya. Cuman kalau orang membawanya dan menaruhnya itu di medan politik, itu urusan orang gitu. Saya tidak mau masuk di politik karena agak susah saya membuktikannya itu. Karena sebagai seorang hukum, Anda mesti by fact and by law, bukan by speculation. Bagi orang hukum ya, by fact, by law. Artinya sekarang ini yang berkembang, apalagi kemudian disebut Febri ini dekat dengan istana, dekat dengan istana, banyak kasus-kasus yang ditanganinya itu lebih besar unsur politiknya. Itu pasti politik lah. Ketimbang itu bukan urusan hukum tuh, itu urusan sepenuhnya politik. Gitu. Dan kalaupun dia dekat, dia dekat dan sekarang dia menemukan dirinya seperti yang kita tahu semua, bagi saya bagus oleh istana. Istana tidak membengkokkan hukum. Begitu kan? Gitu kan? Yang kita kehendaki dari seorang pemimpin adalah dia memastikan bahwa hukum lurus. Tidak bengkok. Kita tidak usah terlalu tidak apa gitu ya. Ya itu kan yang dicontohkan misalnya oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Begitu ya dalam peradaban peradilan Islam gitu. Pesannya lurus ya lurus, bengkok ya bengkok. Dan tugas seorang pemimpin adalah pastikan hukum tidak digunakan dibengkokkan untuk kepentingan macam-macam. Itu tugas seorang pemimpin. Jadi kalau
betul Febri memiliki kedekatan apapun, kualifikasi kedekatan itu dengan istana sebut saja begitu gitu ya. Tetapi hukum kena dia, kan fine tuh. Istana tidak membengkokkan hukum. Bagus kok itu. Kalau Iya, gitu, betul. gitu. Karena begitu itu tugas seorang orang pemimpin. Dan istana juga sudah membantah ada kedekatan itu. Presiden itu disebut dia eksekutif karena kerjanya melaksanakan hukum. Itu presiden. Ya. Disebut dia eksekutif karena kerjanya melaksanakan hukum. Apa sisi pelaksanaannya? Kasih lurus, jangan bengkok. Begitu itu. Dan menurut saya bagus lah ini. Kan Pak Presiden itu kalau tidak salah kan berkali-kali mengatakan bahwa jangan gunakan hukum untuk memukul lawan. Ya. Begitu ya. Ya. Jangan membengkokkan hukum untuk hal-hal lain gitu. Berkali-kali kan dalam pidato beliau begitu kan. Dan baguslah dengan pidato itu dan dia buktikan dalam kenyataan bahwa dia tidak membengkok-bengkokkan hukum. Begitu hukum dipakai untuk kesejahteraan orang, kesejahteraan rakyat, hukum dipakai untuk memastikan stabilitas pemerintah, stabilitas sosial dan keadilan itu dijaga, bagi saya bagus. Gitu, Bos. Kalau saya begitu dia. Ya. Tapi Pak, melihatnya begitu. tadi disebut namanya juga Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Khusus. Karena khusus itu kan kasusnya besar-besar. Pasti akan menyinggung banyak orang-orang besar di sana. Iya. Itu artinya apa ya? Publik itu berharap ya jangan sampai orang-orang besar ini Berkelompok menghabisi dia gitu. Iya, satu itu. Oh. Atau bisa juga akan tadi membelokkan hukum agar kasus itu tetap tertutup gitu. Nah, gitu. Gimana, Pak? Tapi boleh saja orang berpikir begitu ya. Bagi saya boleh saja berpikir begitu. Tapi secara hukum sangkaan itu beralasan atau tidak? Sangkaan kepada Febri ya. beralasan atau tidak? Untuk mengatakan dia beralasan atau tidak, ada bukti atau tidak? Begitu itu. Ya. Sepanjang itu ada bukti, mau ada motivasi politik atau apapun di belakangnya, motivasi politik dan segala macam itu tidak berarti apa-apa. Selama tidak ada bukti. Selama tidak ada bukti. Tapi kalau tidak ada bukti, kalau ada bukti gitu ya, si Febri sebutnya gitu, disangka seperti sekarang ini. Ada nggak buktinya? Kalau buktinya ada, mau bilang apa? Yang salah itu kalau Anda menuduh dia macam-macam, lalu nggak ada bukti. Buktinya Anda ngarang-ngarang. Buktinya Anda ada-adain. Itu yang ngaco. Tapi kemudian kan ada perubahan bahwa ada tersangka lain yang bernama Don Rito yang mengakui barang bukti yang ditemukan oleh Kortas Tipikor itu adalah milik dia. Oke, gitu. Itu gimana, Pak? Diuji aja nanti di pengadilan. Kan gampang itu. Penyidik itu ngerti. Itu sebabnya di satu kesempatan, di dalam satu artikel saya bilang, ini polisi cerdas banget. Ya. Di dalam satu artikel saya bilang ini polisi cerdas banget gitu ya. Kan ini gampang kalau Anda mengerti teknik penyidikan, Anda akan tahu ini Dodito gitu, sebut saja begitu gitu ya. Menyewa rumah dia, duitnya begitu banyak, masuk gitu bukan segala macam. Seorang penyidik akan mencurigai, siapa sih orang ini? Bagaimana sih profil orang ini? Bla 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 dan segala macam gitu. Akan ketahuan nanti. Artinya ini adu cerdas. Ya, adu cerdas. Saya bilang adu cerdas. Antara penyidik Tipikor dan penyidik Kortas Tipikor dengan hari-hari ini ya penyidik kejaksaan. Sebab bagaimanapun kasus ini dimulai oleh penyidik Tas Tipikor. Ya. Jadi mereka juga sudah sudah periksa 15 orang kalau tidak salah begitu ya. Lalu mereka sudah menemukan begitu banyak barang bukti, ada uang dan ada batangan logam mulia begitu ya. 74-an kalau tidak salah begitu ya. Jadi kan mereka udah tahu nih. Nah, baru mereka bilang ini, lu bikin deh. Gue tahu nih, gue sudah nanya orang di sini nih, Pur mau kemana nih? Ke kanan. Saya tahu ini bagi saya ini mesti ke kanan terus. Di sini dia berhenti nih, dia kemana nih? Oh dia ke kiri. Loh Pur, lo kok ke kanan? Berdasarkan data gue begini lo ke kiri. Kira-kira gitu. Tapi apapun itu gitu ya, kita harus saya beranggapan bahwa teman-teman yang sekarang menyidik perkara ini adalah orang-orang hebat. Pasti mereka dipilih untuk menjadi penyidik dalam perkara ini karena mereka punya branch yang bagus, technical branch-nya hebat dan legal branch-nya, legal science-nya mereka juga memiliki itu dan karena itu mereka dipilih untuk menangani Febri gitu ya.
Nah, saya rasa memang ini pilihan yang bagus karena yang dihadapi Febri. Febri ini orang pintar. Betul. Mantan Dirdik, mantan Jampitsus. Kerjaannya memberikan arahan dan memimpin, mengarahkan dan segala macam penyidikan. Jadi jangan macam-macam, jangan main-mainin dan Febri. Kalau nggak Anda bisa kegulung. Ada gitulah kemungkinan, kira-kira gitu. ada kemungkinan. Kita masih berandai-andai karena kita juga belum tahu profil yang 9 jaksa itu yang pernah bertugas di KPK. Iya, katanya begitu. Iya, katanya pernah bertugas di KPK. Kita anggap saja mereka hebat semua deh. Sembilan jaksa ya. Karena bosnya bilang mereka hebat kan. Jadi kita oke lah, kita terima mereka hebat gitu. Mereka hebat. Sehebat apa mereka sekarang nanti berhadapan dengan mantan bos mereka? Ya, itu dia menjadi pertanyaan, Bang. Gitu ya. Tapi kan saya pernah bilang begini, Bos. Di kampung saya, di Tidore, di tetangga kampung saya itu, di Tidore itu, ada orang tua dulu. Mereka bilang, kalau Anda lihat itu benar, bilanglah benar. Kalau Anda lihat itu barang salah, bilang salah. Di Tidore dulu. Ya. Nohoda banari, waje banari. Nohoda loa, waje loa. Lihat benar, bilang benar. Lihat yang lurus, bilang lurus. Jangan kiri kanan. Itu pesan orang-orang tua di Tidore yang sudah lama sekali itu. Saya rasa teman-teman di penyidik kejaksaan hanya perlu mencerna atau perlu memegang petuas potong kecil itu gitu ya. Oke. Karena cuma itu gitu. Iya. Begitu itu. Ya, dan itu menentukan mereka. Saya kira mereka tidak akan menemukan kesempatan itu untuk dua kalinya. Jadi ini harus dilihat sebagai sebuah golden moment bagi mereka gitu ya. Jadi stepping yang akan bisa lompat bisa tinggi. Mereka sukses, sejarah akan menulis mereka sebagai orang yang pernah menceritakan sesuatu yang hebat. Ini anak-anak yang 9 orang sekarang ini. Saya rasa anak-anak ini mesti pastikan bahwa mereka sekarang ada di mata jutaan orang dan bagaimana dan yang apa mereka lakukan sebenarnya mereka sedang menulis siapa mereka dalam sejarah hukum, dalam sejarah penegakan hukum. Ya. Mudah-mudahan mereka memahami ini. Bang, kalau kita lihat saat itu ketika pelimpahan terus kemudian ada status yang berubah dalam hitungan jam. Sempat disebut sebagai saksi. Habis itu reaksinya cukup keras di publik, terus jadi tersangka lagi. Abang melihat gimana nih? Nah, ini menarik. Ya betul, itu menarik gitu. Menariknya kan begini nih. Saya kalau teknis penyidikan, mesti ada, kalau di main bola kan ada game plan. Ya. Kalau kita sepak bola ini kan ada game plan, rencana permainan awal ini. Saya tidak tahu apa game plan mereka. Ada, bagaimana kalau ada, bagaimana game plan itu? Ya. Nah, saya tidak tahu tuh ya. Tapi begini, memang sepintas logis. Karena kan mereka terbitkan SPDP baru kan? Ya, betul. Jaksa penyidik. Betul. Nah, kalau Anda periksa SPDP baru dalam situasi normal, memang belum ada tersangka. Ya. Okay. Bagi jaksa ini Ya. Karena itu semua orang di situ akan ditetapkan sebagai saksi, nyatakan sebagai saksi. Betul. Logis dong. Ya, betul. Padahal situasi yang sedang mereka alami ini situasinya nggak normal, bukan seperti yang biasa gitu kan. Tersangka sudah ditetapkan oleh jaksa, oleh polisi. oleh Kortes Tipikor Ya. gitu kan. Jadi tidak salah-salah amat juga sebenarnya, ini cuman apa saya boleh bilang ini beda kekeliruan dalam interpretasi. Kalau harus bilang kekeliruan, ini bukan soal politik dan segala macam. Ini soal keliru menginterpretasi situasi gitu. Saya berpendapat bahwa mereka seolah-olah berada dalam situasi normal. Ya. Jadi sprindik baru ada, belum ada tersangka, normal saja. Maka semua orang itu diperlakukan sebagai saksi, normal saja. Tapi itu untuk situasi yang normal. Nah, situasi yang mereka hadapi tidak begitu. Nah, rasanya kesadaran itu muncul belakangan dan itu sebabnya mereka lalu kesampingkan tuh. Oke. Sebab begini. Sebab begini, ini lucu. Memang ini mesti detail. Kalau tidak detail, jadi apa? Jadi agak nervous di sini. Sebab begini. Sekarang katakanlah Mas Ike, Bang Ike, Bang Haji, penyidik. Tetapkan ya saksi begitu ya. Tapi orang ini juga tersangka. Terus bagaimana menjelaskan ini? Ya, betul. Bagaimana? Ini orang sudah tersangka. Oke. Ya, tersangka. Lalu Bang Ike bilang dia saksi lagi. Bagaimana menjelaskannya itu? Maka saksi untuk sprindik yang Bang Ike baru terbitkan. Begitu itu. Nah, tersangka untuk sprindik yang diterbitkan oleh polisi. Oleh penyidik Kortes Tipikor. Nah, di sini pintarnya polisi. Anda jangan salah nih. Mengapa pintar? Sekarang begini, katakanlah Anda abaikan, begini.
Anda terima perkara dari saya kan? Ya. Sebut saya Kortas Tipikor. Ya. Apa mana hukum atau akibat hukumnya? Anda menundukkan diri pada seluruh tindakan hukum saya. Ya, betul. Anda mengikatkan diri pada semua tindakan yang telah saya ambil. Ya, maka betul. Anda mengakui penetapan tersangka. Ya. Anda mengakui seluruh fakta yang ada dalam berkas penyidikan yang sudah saya temukan. Betul. Begitu itu konsekuensi dari Anda terima berkas perkara saya. Ya. Kewenangan yang tadinya saya punya menyidik dan segala memanggil orang dan segala macam, sekarang sudah beralih pada Anda dan statusnya tetap seperti sekarang. Mau apa? Anda Artinya mau apa? dengan penerbitan surat penyidikan baru itu hal yang salah. Tidak. Harus, karena kalau tidak diterbitkan surat penyidikan baru, bagaimana Anda menyidik? Tidak ada dasar Anda melakukan tindakan penyidikan. Jadi mesti menerbitkan surat. Itu dia tadi yang saya bilang, kroniknya di situ. Kalau Anda tidak terbitkan SPDP, bagaimana Anda melakukan tindakan hukum? Tidak bisa, tidak ada dasar. Jadi mesti diterbitkan SPDP baru oleh jaksa gitu ya. Nah, ketika terbitkan SPDP baru ini, kalau dalam situasi normal, memang orang-orang ini pada saksi. Nah, masalahnya ini situasi tidak normal. Orang ini sudah ditetapkan jadi tersangka. Anda mau apa? Apakah itu dipelajari di sekolah hukum, Bang? Tidak. Ini soal dalam situasi itu. Tidak. Ini mesti cermat dalam interpretasi. Cermat mengenal keadaan. Cermat mengenal situasi keadaan hukumnya dan detail faktanya. Tanpa itu Anda nggak dapat. Seperti ini nih. Berarti Jangan lupa. Jadi nggak bisa textbook dalam menangani tidak. ini. Ini soal interpretasi. Interpretasi. Dan Anda tahu dalam ilmu hukum interpretasi adalah inti dari penegakan hukum. Oke. Interpretasi itu inti penegakan hukum. Anda lemah di interpretasi, berantakan untuk penegakan hukum. Berarti dalam satu Ini waktu. nih. Iya. Dalam satu waktu itu status seseorang itu bisa tersangka sekaligus saksi. Tidak bisa. Kalau dalam perkara yang berbeda. Dalam perkara yang berbeda. Tapi kalau bisa. dalam perkara yang sama seperti tidak bisa. Tidak bisa. Dia hanya bisa tersangka doang. Walaupun dia bisa menjadi saksi kepada Dodito. Ya, gitu oke. kan. Nah, itu bisa itu. Dodito tersangka di dalam senggan dia menjadi saksi di sini. Oke, gitu ya. Tapi Febri tersangka dan saksi dalam perkara yang sama, nothing. Nggak ada hukumnya itu. Begitu itu. Nah ini yang orang tidak lihat itu. Makanya saya bilang, wah polisi itu cerdas banget. Cerdas dari segi teknis penyidikan ya. Saya nggak ada urusan dengan politik. Begitu ya. Dia harus tetapkan tersangka. Jangan lupa, kalau tidak salah faktanya itu, Febri itu ditetapkan sehari setelah penggeledahan dan penyitaan berlangsung gitu. Ya, betul. Begitu ya. Dan setelah ditetapkan tersangka beberapa jam atau hari kalau nggak salah langsung diserahkan ke perkaranya. Besoknya gitu ya. Menarik memang, Febri belum diperiksa. Ya, benar. Belum diperiksa. Sama sekali belum diperiksa. Lalu dengan itu orang mengatakan bahwa pemeriksaan ini, penetapan tersangka ini tidak sah kan? Betul. Begitu ya. Itu juga jadi perdebatan. Jadi perdebatan karena jangan lupa ya, KUHP yang baru itu tidak sama sekali mengandung atau mewajibkan penyidik untuk memeriksa calon tersangka. Siapapun orang itu yang menjadi calon tersangka. Tidak ada kewajiban itu dalam KUHP yang baru. Undang-Undang 2020 tahun 2023. Tidak ada kewajiban itu. Orang menunjuk pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2014. Begitu ya. Lagi-lagi tidak ada perintah spesifik di situ. Di dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2014 itu tidak ada juga perintah spesifik di dalam amarnya untuk mewajibkan penyidik memeriksa calon tersangka. Nggak ada perintah spesifik seperti itu. Yang ada spesifik adalah penetapan tersangka itu menjadi objek pra-peradilan. Betul, spesifik. Ya, betul. Tapi spesifik memerintah penyidik memeriksa calon tersangka, spesifik tidak ada. Tidak ada seperti itu. Sementara di KUHP yang baru pun tidak ada perintah spesifik seperti itu pada penyidik untuk memeriksa calon tersangka. Jadi di situ perdebatannya. Nah di situ tapi sudahlah. Faktanya polisi menetapkan calon tersangka. Anda mau pakai putusan Mahkamah Konstitusi mau pukul aja. Di mana? Pra-peradilan. Tidak bisa di tempat lain. Nah, kalau kita mau bicara bla 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 memang asik tapi tidak mengubah apa-apa. Keadaan hukum berupa Febri sebagai tersangka itu tidak
berubah hanya karena kita berdebat. Perubahan status itu hanya bisa dilakukan oleh satu, penyidik sendiri yang mencabut statusnya, dan atau penyidik mencabut karena diperintahkan oleh pengadilan melalui para peradilan itu. Tanpa itu nggak ada. Begitu itu. Ini agak sedikit. Jadi kalau tidak cermat memang repot. Kalau tidak punya pengetahuan teknis dan betul. tidak memiliki ilmu interpretasi, memang agak susah. Wah itu gimana nih? Begitu itu. Nah sekarang misalnya nih, ini menarik lagi nih. Sekarang ini kan perkara sudah di tangan jaksa nih. Jaksa punya kewenangan dong menerbitkan SPDP baru. SPDP baru sudah menerbitkan SP3. Cabut tersangka. Misalnya. Bisa. Karena kewenangan sudah beralih ke jaksa. Begitu. Sudah diserahkan itu tadi SPDP. Jadi seluruh kewenangan penyidikan sekarang dipegang oleh para penyidik jaksa-jaksa. Ini dengan seluruh konsekuensi hukumnya. Termasuk satu diantaranya adalah kalau mereka tidak yakin bahwa fakta yang sudah disodorkan oleh penyidik-penyidik dari Kortas Tipikor itu tidak cukup meyakinkan mereka untuk menetapkan tersangka, mereka punya hak dan berwenang sah cabut penetapan tersangka. Berani nggak? Menerbitkan SP3. Karena penyidik Tas Tipikor juga pegang data. Jangan salah. Jadi saling kunci sebenarnya. Makanya gue bilang. Dengan kecerdasan mereka, akhirnya mereka saling kunci. Lu mau ke kanan? Gue pegang nih. Nih. Lo salah lo. Lu kenapa ke kanan? Kenapa ke kiri? Lo. Kan gue udah pegang duluan. Jangan salah Pak. Untuk bisa sampai pada tindakan melakukan penyidikan itu butuh waktu lama untuk sampai ke situ. Karena belum sampai didik itu kan lead dulu. Penyelidikan dulu, lidik dulu, baru lidik. Lidik ini cerita panjang ini. Lidik ini cerita panjang ini termasuk dalam tanda petik operasi intelijen. Jadi ini di mana, ini dipegang nih. Udah dipegang tidak mungkin tidak. Anda bayangkan kita kan baru tahu ini bahwa ada kafe ini di sini, ada kafe ini di sini, ada ada di kafe ini ada barang ini, ada ini segala. Kan nanti baru dibuka oleh Kortas Tipikor kan? Nah, coba bayangin coba itu. Nah lihat itu. Dini kita tahu bilang dinding tuh. Tahu-tahu ada brankas di dalam. Nah coba bayangin itu. Dan itu kan bukan sehari 2 hari itu cek tuh untuk tahu itu tuh. Jago nggak coba? gitu loh. Gitu. Jadi memang ini agak mesti. Saya kira di atas semuanya ini yang harus dilakukan sekarang ini oleh teman-teman di kejaksaan itu adalah pastikan Anda itu sedang menulis siapa Anda dalam lintasan hukum, kehidupan hukum kita. Anda sedang menulis siapa saya ini dalam urusan ini. Ini yang tugas berat sebenarnya di 9 orang jaksa ini. Iya. Saya kira bagi orang yang punya integritas ini soal ringan kok. Kalau saya gitu ya, ini soal ringan kok. Kan Hotman Paris kan bilang tuh dalam konferensi pers yang bikin dia sekarang ini tegur sama teman-teman di Dewan Pers itu kan. Loh, kenapa ini Tan Kiang tidak ditetapkan jadi tersangka kan? Betul. Ini kan Hotman Paris bilang gitu tuh. Betul. Nah, siapa nih Tan Kiang ini? Ini pintar lagi nih. Pintar lagi. Oke. Anda bilang, loh kenapa nih di penyidik? Yes. Penyidik di kejaksaan tidak tetap ke penyidik Kortas Tipikor tidak tetapkan dia si Tan Kiang ini jadi tersangka gitu. Ya sudah gue belum tetapkan, lu tetapkan aja kan? Kan begitu tuh. Kalau faktanya cukup gitu ya. Oke, gue belum cukup waktu untuk tetapkan dia tersangka. Sekarang kan ada di Anda, kewenangan Anda, tetapkan aja. Karena berkasnya sudah ada semua sama Anda begitu kan? Kalau memang ada keterkaitannya sama Febri, Tankian ini ada keterkaitan, silakan periksa. Periksa aja gitu. Kalau memang jadi mau tersangka dari hasil pemeriksaan, dan orang ini kan bukan baru pertama kali muncul dalam dugaan tindak pidana korupsi di Asabri kan? Tahun 2008 dan 2007 itu kan namanya sempat muncul juga. Nanti ini muncul lagi gitu ya. Di sini muncul lagi dan terakhir 2001 kan muncul lagi gitu ya. Bahkan kalau kita menggunakan pernyataan Bang Hotman itu sebagai referensi utama kita bahwa uang itu kemungkinan berasal dari orang ini, kan logis tuh. Tapi kalau sebenarnya dalam konferensi pers itu juga disebutkan bahwa perkara Asabri ini sebenarnya sudah lama putus, sudah lama inkrah, Bang. Oh iya, nggak paham. Itu bagaimana kemudian jadi kembali? Itu beda lagi. Yang jadi masalah kan bukan perkara Asabri-nya.
kepemilikan barang itu. Ini Pindah duit, suap penyuap ini tindak pidananya, bukan tindak pidana Asabri, bukan. Dalam penanganan tindak pidana korupsi Asabri itu ada barang kotor ini yang bekerja di balik layar. Meskipun pada saat itu Febri bukan sebagai Jampitsus, sebagaimana yang disampaikan di konferensi. Kan dia dirdik. Ya, Direktur penyidikan. Direktur penyidikan itu punya kewenangan menerbitkan surat perintah penyidikan dan mengendalikan penyidikan. Jadi jangan salah juga. Begitu. Ini kan bos besar di atas ini Jampitsus. Di bawah Jampitsus ada dirdik. Dirdik, betul. Technically ini di sini. Sini lapor ke sini. Begitu itu. Kawan ini dulu nih. Dia dirdik, dia teknis sprindik kok bagaimana? Nah, karena dia sprindik kan dia mengarahkan penyidikan, dia mengendalikan penyidikan tuh. Jadi kalau dia mengarahkan dan mengendalikan penyidikan, ada alasan apa tidak? Logis atau tidak kita mengatakan bahwa dia nggak tahu apa-apa dengan perkara itu? Logis nggak? Ya sebenarnya tidak. Kalau dia seorang dirdik. Nah, dirdik kan, dirdik itu sekali lagi yang menerbitkan sprindik. Dalam kedudukan dia sebagai dirdik, dia mengarahkan jalannya penyidikan. Dia memberikan arah terhadap jalannya penyidikan. Dia mengendalikan penyidikan itu. Siapa saja yang perlu diperiksa, barang bukti apa yang perlu didapat dan bla 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 bla. Dia punya wewenang untuk menyatakan itu. Jadi ada alasan apa tidak? Apa cukup logis untuk mengatakan bahwa dia buta alam terhadap kasus itu? Ya, betul. Jadi itu. Begitu. Dan saya cukup yakin kan kita yang goblok-goblok ini aja bisa menemukan kok data itu gitu. Masa penyidik jagoan-jagoan di Kortas Tipikor itu tidak bisa dapat data itu kan bohong. Kita tinggal cari Febri tanggal bulan tahun ini jadi apa nih? Share yang aja ketemu kok. Bahwa dia menjabat dirdik pada waktu dia menerbitkan SPDP pada waktu itu gampang kan? Jadi artinya statement-statement yang keluar pada saat itu Febri belum Jampitsus apa itu hanya sekedar membalikan fakta. Iya, itu alibi yang terlalu rapuh gitu ya. Karena ini gampang banget di IPT itu tinggal ditulis saja tuh ketemu kok. Saya kan belum searching. Oh, kan takut juga ada apa ya betul ini gila nih. Coba cek. Oh, ketemu. Tulis aja tuh. Gitulah kira-kira. Ini menarik ini sebenarnya dia apa nih. Nah, kita lihat nanti ini. Karena sekarang kan secara hukum normatif itu kewenangan ini sepenuhnya ada di tangan penyidik kejaksaan sekarang ini. Mau apakan ini ada kewenangan ini. Dan apapun itu ya, betapapun sekarang ini seluruh mata orang Republik Indonesia itu tertuju pada perkara ini, jaksa hanya perlu pastikan bahwa mereka bekerja by fact, by law. Bukan kawan, bukan sahabat. Bukan apa-apa. Meskipun yang akan diperiksa itu adalah mantan atasan, mantan apa segala macam. Sudah mantan gitu. Hari-hari hebat itu sudah berlalu. Gitu ya. Takdir menuliskan bahwa hari-hari hebat dia itu berlalu udah. Sekarang ini hari-hari yang kemarin penuh dan keletihan mengarahkan sana mengarahkan ini, sekarang saya kira tidak lagi gitu ya. Beliau ada di rumah, nggak tahu di mana. Jadi udahlah, apa sih itu? Yang perlu dipastikan oleh teman-teman di kejaksaan ini, Anda senang menulis dalam sejarah hukum, siapa Anda? Anda sedang menulis sejarah untuk diri Anda sendiri, siapa Anda? Karena itu Anda hanya perlu mengabdi sepenuhnya pada fakta dan sepenuhnya pada hukum. Titik. Jangan nanti Anda susah di padang mahsyar sana. Ya. Dan bagaimana kalau seandainya dalam penegakan kasus ini kemudian melibatkan ini kan hanya sekedar mantan jaksa yang pernah bertugas di KPK. Yes. Nah, kenapa tidak langsung saja diambil alih oleh KPK dalam hal ini supaya publik tingkat kepercayaannya semakin tinggi? Saya minta maaf ya, itu kepercayaan dan sejenis itu soal persepsi gitu ya. Selama ini kan kita mesti jujur juga, Pak Haji. Ya. Ada berapa kasus yang nilainya triliunan rupiah yang disajikan oleh KPK dalam selama perjalanan mereka dari awal sampai sekarang? Bisa nggak? Ada satu saja kasus yang bisa diterangkan dengan yang dipegang oleh Febri? Jadi tidak ada alasan untuk meragukan.
kalau saya tidak ada alasan untuk meragukan penekanan yang ada di Kejaksaan besar ini. Gitu itu, nggak ada. Kalau soal desakan, kenapa Febri belum ditahan? Ini gimana? Pertimbangan saja itu pertimbangan teknis saja gitu. Teman-teman di jaksa ini kan teknis ini ya, ini teknis ya. Iya. Kewenangan menahan itu ada pada penyidik. Betul. Begitu ya. Oke. Boleh jadi teman-teman kawan ini nggak lari nih. Gitu ya. Nah bisa jadi nih, bos ini nggak lari nih, bos ini, kemudian tindak pidana ini kan dulu 2021 gitu kan. Nah, sekarang ini nggak mungkin lah. Nah, dia juga sudah nggak ada jabatan lagi, siapa lagi dapat tanggung jawab dia? Atau siapa lagi datang bicara ini dan itu segala macam. Jadi biar aja deh. Dia barang bukti juga sekarang polisi sudah sita semua. Minimal gitu ya, sejauh yang bisa kita bayangkan, duit begitu banyak sudah diambil. Kita cuma tahu kan ada duit dan emas. Kita nggak tahu gitu. Selain itu kertas-kertas dan elektronik apalagi yang mungkin dibawa gitu ya. Isinya apa kan kita nggak tahu. Tapi itu kan paling tidak secara faktual itu barang sudah disita gitu kan. Jadi dia menghilangkan barang bukti dengan cara apa? Mungkin semua itu menurut teman-teman di jaksa itu terpenuhi. Dia tidak akan lari, dia karena tidak sudah akan dicekal ya. Karena sudah dicekal. Dia juga memutar-mutar di Indonesia, memutar kemana juga begitu ya. Terus barang bukti juga sudah disita, begitu banyak barang bukti disita, jadi mau ngapain juga gitu ya. Tapi kan di tempat lain itu kan penahanan itu adalah salah satu show gitu ya. Show untuk meyakinkan bahwa kita tuh kerja beneran. Itu nggak bisa dilepaskan. Saya tidak bisa mungkin. Itu begini. Memang ada kewajiban secara tidak tertulis untuk memberikan kepastian kepada masyarakat bahwa kami gitu dan itu adalah satu cara gitu. Itu oke, saya setuju aja itu ya. Tapi dari segi teknis begitu itu. Dari segi teknis Anda menahan orang itu karena Anda khawatir dia lari. Itu ya pertimbangan pertama. Dia lari atau dia ulangi lagi tuh tindak pidana itu atau dia kasih hancur tuh barang bukti. Nah kalau barang-barang ini ada tahan dia tuh. Tapi kalau barang ini tidak ada, biar aja itu nggak apa-apa. Begitu. Tapi itu satu. Yang kedua feeling saya ini mungkin ini feeling ya bukan apa ya. Feeling saya dari segi teknis ini. Ini kan kawan ini baru pertama kali diperiksa di Kejagung kan. Ya betul. Jadi belum ditahan. Tapi boleh jadi setelah jaksa itu menambah keterangan saksi-saksi, lalu dia diperiksa lagi, dia ditahan. Oh gitu? Yakin saya itu? Kan jaksa ini baru mulai loh. Baru mulai mengawali penyidikan mereka dengan memeriksa dia. Ini juga penting ini. Ya, baru dia yang diperiksa. Baru dia. Bos, dari sini kalau Anda mau jadi ahli nujum, begitu ya, Anda sudah bisa tebak ini polisi ini teman-teman anak buahnya anak buahnya dia ini nih jaksa-jaksa nyidik ini punya motif mau tahan dia ini. Mengapa saya bilang begitu? Begitu perkara dilimpahkan, status dia kan kita polemikan kan? Ya, betul. Ini tersangkanya bagaimana ditetapkan tidak sah, bagaimana begini. Tidak sesuai KUHP. Tidak sesuai KUHP lah, bagaimana begini macam tadi kita bilang gitu kan? Kan jadi soal ini kan. Nah, kalau gitu kita periksa duluan. Jadi kita konsolidasi, kita sempurnakan status dia. Karena kita sudah periksa dia kan, jadi sah status dia. Kalau ini jadi perdebatan. Jadi perdebatan ini orang tersangka apa enggak? Tersangka tidak sah, bagaimana begini. Oh, kenapa begitu? Apa-apa dia periksa. Kita pertama kali periksa dia. Sudah biar cuma 2 pertanyaan, 3 pertanyaan. Yang penting Anda sudah diperiksa sebagai tersangka dan kami yang periksa. Jaksa yang periksa, bukan penyidik tipikor. Jadi mau persoalkan apa lagi? Kami sudah periksa dia sebagai tersangka. Itu berarti kami mengakui penetapan tersangka yang dilakukan oleh penyidik Polri. Begitu ya. Dan untuk itu, kalau Anda masih belum cukup, kami sempurnakan. Apa caranya? Kami periksa dia. Jadi pemeriksaan tahap pertama, the first step ini, itu sekedar menyempurnakan, melegalisasi, menguatkan legalisasi tersangka yang dilakukan oleh Tipikor sebelumnya. Hanya itu poinnya. Karena itu hanya sekedar 18 pertanyaan gitu kan? Itu sudah banyak banget tuh. Udah banyak banget. Kalau saya 5 aja cukup, 2 aja cukup. Anda sehat?
Anda Iya, tahu iya. kamu ada dipanggil di sini apa? Cukup aja itu. Tapi Anda sudah diperiksa, jadi udah terkonsolidir status tersangka secara legal. Ya. Mau persoalkan apa lagi? Jaksa yang baru terbitkan SPDP sudah periksa dia sebagai tersangka. Mau apa kok? Apa? Tapi Dari situ aja Ya. Anda sudah bisa lihat jaksa sedang bukan bermain ya, jaksa merangkai puzzle itu supaya dan mengkonsolidasi status dia. Dari situ ada alasan untuk menyatakan bahwa jaksa bakal kerja benar. Teman-teman penyidik itu bakal kerja benar. Apa? Mereka mengawali penyidikan mereka dengan memeriksa dia. Kalau normal, dia mesti makan dari pinggir, makan bubur panas. 15 yang diperiksa sebelumnya oleh Tipikor itu diperiksa dulu. Ya, dia pelan-pelan dari situ tuh makan dari pinggir, makan bubur panas. Ya. Ini enggak dia masuk langsung di tengah ke Febri kok. Kan apa coba? Kan dia mau meruntuhkan polemik di luar bahwa status Febri ini begini kan? Ya, begitu itu. Jadi dari situ kan ada alasan kita percaya sama mereka. Mudah-mudahan mereka begitu terus ke sana. akhirnya akan sampai nanti kalau sudah pemeriksaan saksi-saksi, Yes. kemungkinan Tahan orang. akan ditahan ya? Tahan. Yakin ya? Yakin. Tahan. 2-3 kali lagi nih. 2-3 kali lagi. 2-3 kali nih. Bisa sampai tidak sampai 3 kali, 2 kali. Dia periksa saksi-saksi berapa lagi itu tahan ya. Dan dia diperiksa kedua atau 3 dia bisa tahan. Yakin Periksa saya? saksi, kemudian dikonfrontir jawaban saksi pada saat itu tuh. Pada saat konfrontir itulah. Ini kan belum ini belum nih. Masih Jadi awal ya? masih awal. Jadi tadi saya bilang, ini sekedar menyempurnakan status yang sudah diberikan oleh teman-teman di penyidik Polri gitu ya. Bukan menyempurnakan, menguatkan apapun namanya terserah lah. Karena kan penetapan ini legal. Ya. Gitu ya. Jadi cuma kan ada polemik di luar bla 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 bla. Ya udah mereka periksa aja dulu. Jadi cuma di situ, belum ada konfirmasi sana sini. Kalau normal itu mereka mesti mutar. Makan dari pinggir, pelan-pelan, saksi, udah baru dapat baru gitu. Nah, kalau normal itu game plan-nya pasti begitu, makan dari pinggir, satu dikit. Nah, udah mulai dapat. Baru ke informasi. tengah. Baru ke tengah, sudah banyak informasi baru. Bisanya tanggal sekian Anda di sini ya? Enggak, oh gitu ya. Tapi ini Pak, bukan tanggal sekian Anda di sini? Enggak Pak, tapi ini Pak. Nah, begitu itu loh. Nah, sekarang ini kalau dia sangkal semua, Anda bilang apa? Anda belum periksa orang lain kok. Walaupun data itu pasti ada di dalam berita acara penyidik Polri. Ya, yang sudah diserahkan. Sudah diserahkan gitu. Lagi-lagi di situ cerdasnya teman-teman di polisi gitu ya. Di sisi lain teman-teman di jaksa cerdas juga. Di mana letak kecerdasan mereka? Mereka awali tindakan penyidikan mereka dengan periksa Tuan Febri. Top itu. Itu top. Artinya kalau nanti benar-benar ditahan, Ya. itu berarti pesannya lebih kuat lagi ya? Iya Bahwa dong. mereka serius gitu. Bukan serius dan mereka yakin, cukup yakin kok. Anda ini yakin dia akan tahan. Jaksa-jaksa akan tahan. Di pukulan kedua, ketiga. Setelah mereka kumpul saksi-saksi dulu, dia akan diperiksa sekali, periksa lagi sekali, akan ditahan. Tidak mungkin tidak. Artinya kalau saya Yakin membayangkannya begini, Pak, Bang Margarito. Kalau ini Febri sudah diperiksa untuk menguatkan apa yang telah dilakukan oleh teman-teman di Kortas Tipikor, dan sekarang sudah juga diserahkan ke kejaksaan, tersangka baru yang bernama Don Rito, yang mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan uang miliaran rupiah, kemudian puluhan kilogram emas logam mulia itu adalah milik dia. Nanti saling dikonfirmasi. Memang dia pedagang emas. Kalau seandainya Don Rito benar nanti akan diperiksa, bisa jadi di tahap kedua itu yang keyakinan abang tadi ya. Udahlah. Di pemeriksaan kedua itu abang yakin akhirnya ditahan. 2 sampai ketiga lah. Ya. Mungkin kedua belum, ketiga itu dia udah semakin dekat di penahanan. Kedua itu sudah mendekatkan dia ke penahanan. Yakin saya. Nah, ini kan sekali lagi belum ada orang yang diperiksa kecuali dia kan dalam oleh kejaksaan kan, kecuali dia kan. Itu juga cuma segitu doang kok. Begitu. Jadi tidak mungkin juga mereka tahan. Logis saja itu. Tapi begitu masuk kedua dan ketiga, karena peluru udah banyak nih. Teman-teman jaksa gitu ya, sudah banyak peluru karena mereka udah panggil-panggil orang tuh. Berkas perkara yang sekarang mereka sudah baca satu persatu pasti tuh.
Sebenarnya pelimpahan ini akan lebih memudahkan teman-teman atau 9 jaksa yang bertugas ini dalam melakukan. Mereka tidak memulai dari nol. Mereka sudah tidak memulai dari nol kan. Nah di situ juga kita dalam tanda petik mesti berterima kasih juga pada teman-teman polisi gitu. Tadi yang saya bilang itu kita lihat ini dinding nih. Tahu-tahu di dalam ada brankas. Bagaimana Anda bisa memastikan itu kalau tidak punya keterampilan tertentu dan membutuhkan waktu tertentu untuk bisa tahu kan? Dan waktu dan keterampilan itu tidak perlu dikeluarkan lagi oleh kejaksaan karena teman-teman polisi sudah melakukannya. Bersyukur dong, terbantu dong. Kalau saya begitu melihatnya gitu ya. Bagaimana kemudian teman-teman di Kortas Tipikor ini bisa meyakini yang tadi Abang katakan, harusnya belok kanan, ternyata dia belok kiri nih. Kan sama-sama pegang berkas nih Bang. Iya. Bagaimana teman-teman di Kortas Tipikor bisa meyakini itu? Karena peralihannya di awal terkesan bahwa ya supaya cari damai aja lah, cari jalan tengah gitu. Ya saya tidak tahu ya, memang agak susah sekarang ini teman-teman polisi. Tidak mungkin lagi secara hukum tidak mungkin teman-teman polisi itu mengontrol kejaksaan begitu ya. Karena dia sudah melimpahkan. Karena dia sudah melimpahkan. Melimpahkan itu kan secara hukum berkonsekuensi sama nilainya hukumnya atau sama artinya dengan saya melepaskan kewenangan saya. Ya betul. Melepaskan semua kewenangan saya. Jadi saya tidak bisa cek lagi saya mungkin begini. Cuma mungkin dia bisa bilang, kawan. Sebagai sesama kolega, penegak hukum. Kawan, bagaimana tuh kawan? Bisa jadi begitu kan, teman, konco, ente bagaimana? Kok mesti kanan tuh? Minimalnya begitu-begitu doang gitu. Tapi itu aja kan sudah sakit sebenarnya itu kan. Itu saja menunjukkan bahwa orang lain tahu siapa kita dalam pekerjaan ini gitu ya. Nah, kurang lebih begitu. Jadi sebatas itu doang sih sebenarnya. Jadi untuk memastikan itu tidak perlu ada supervisi atau tim supervisi atau tim independen gitu untuk mengawasi. Tim independen. Tapi sekarang kalau supervisi yang berdasarkan sistem hanya bisa dilakukan oleh KPK. Nah, KPK punya hak untuk melakukan supervisi tanpa harus diminta. Tanpa harus diminta. Kami merasa perlu bla 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 bla. Udah lu ngarangan aja pertimbangan apa, ada begini, ada begini. Tulis surat, Pak Jaksa Agung kami perlu melakukan supervisi karena ada bla 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 bla. Datang Jaksa Agung tidak punya kewenangan untuk menolak. Harus ya, diterima. Terima. Jadi itu lebih bagus daripada di dalam juga proses itu gitu. Anda baru saya datang, bos, kan supervisi begitu. Buka perkara tuh, lihat perkara tuh ini kenapa begini, kenapa lo? Kenapa ini mesti jadi saksi? Kenapa tidak periksa? Kenapa barang ini harus disita? Kenapa nanti disita? Misalnya. Dan apakah penyidik itu dari tim supervisi dari KPK nanti kalau ada misalnya memiliki keberanian untuk melakukan itu atau tidak? Artinya KPK melakukan itu tanpa harus ada permintaan atau perintah presiden tidak perlu. Inisiatif KPK sendiri karena memang itu kewenangannya KPK. Kalau dia mau, cukup aja dulu kita ribut ngomong terus KPK bahwa ada kecurigaan yang beralasan terhadap performa teman-teman di kejaksaan. Terus dengan itu dia bikin surat periksa. Oke. Dari segi legal ya, sah. Tidak ada alasan bagi jaksa untuk menolak mereka. Kalau dia mau. Dan KPK ini sebenarnya yang ditunggu ya Bang ya, supaya karena ini yang yang akan duduk di kursi terdakwa ini kan adalah penegak hukum. Nah itu supaya jangan jeruk makan jeruk juga nanti. Itu saya bilang jangan teman-teman penyidik itu, dan mereka pasti tahu, teman-teman penyidik di KPK itu tahu bahwa yang dihadapi ini adalah seorang Febri Adriansah, mantan Jampitsus. Full knowledge tentang inquiry dan legal science. Jadi Anda mesti maju dengan kekuatan penuh. Jangan berbodoh di sana. Tapi begitu kan? Karena yang dihadapi jagoan ini. Ya. Ini Jaksa Agung Muda bidang pidana khusus nih. Bukan ini Jaksa Agung Muda, bukan itu kepala seksi Pitsus di Kejari, bukan ini. Ini Jaksa Agung Muda pidana khusus, bosnya semua jaksa khusus di Republik ini. Coba bayangkan. Baru Anda mesti hadapi dia. Kalau Anda setengah-setengah, kegulung. Begitu, tapi kita mesti percaya bahwa teman-teman jaksa ini juga anak-anak yang terlatih juga gitu kan. Betul. Gitu. Karena kita memang harus percaya juga dalam hal ini. Kita mesti percaya, dan saya percaya full percaya mereka. Dan teman-teman ini. Dan kita publik
sama-sama mengawal Oh iya. dan melihat seperti kita apa ini pergerakannya. Kan kita ini kan bisanya cuma itu. Iya. Kan cuma begini-begini. Ini kan bagian dari cara kita Untuk pengawal mereka. Cuma itu doang kan. Ya. Cuma itu doang. Itu aja kan. Ya, Nah, betul Bang. begitu. Tapi kayaknya KPK sampai hari ini belum ada tanda-tanda untuk Cuman aktif. kan Mas kan Untuk Mas, melakukan supervisi. Kan ini baru satu yang diperiksa gitu. Oh gitu. Kan. Ya mungkin lah. Masih ada kesempatan. Masih ada kesempatan. Ini tidak mungkin perkara ini ini kan ada 3 ya. 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 Asabri, Krakatau Steel, sama kemudian Batubara. Batubara. Ini kan tidak mungkin periksa dalam waktu 2 bulan ini. Ini lebih dari 4 bulan nih. Panjang ya? Panjang nih. Waduh, apalagi lagi yang kalau 2 ini gampang. Yang memang tempusnya ini sudah agak sedikit lama ya. Tapi ini gampang, suap doang kok. Tapi yang listrik batubara itu, ini agak sedikit sulit ini. Ini rangkaiannya. Sebab begini. Nah, gimana, Bang? Sebab kenapa saya bilang sulit? Dan di Krakatau Steel, bukan Krakatau Steel, di PLN itu mustahil secara teknis ya, mustahil tersangkanya 1. Mustahil. Mengapa saya bilang mustahil tersangkanya 1? Memang batu bara itu dicungkil langsung dibawa masuk situ. Kan tidak itu. Butuh kualifikasi juga. Betul. Mungkin dia punya grade A6. Yeah. Siapa yang menentukan grade ini? Apakah orang perusahaan sendiri atau orang PLN sendiri atau melibatkan orang lain? Bagaimana kalau ketika orang lain itu memeriksa batu bara itu terus dapat katakanlah yang diperlukan PLN itu grade 5, terus ini cuma ada grade 2. Bagaimana bisa yang grade 5, grade 2 bisa masuk di sana? Siapa yang menentukan itu? Bisa jawab begitu kan? Ya, betul. Jadi tidak. Nah di titik itu saya mesti bilang bahwa secara teknis perkara batu bara itu tidak mudah, lumayan rumit dan mustahil dari rangkaian peristiwa itu mustahil cuma ada 1 tersangka, mustahil. Berarti bisa kemana-mana nih, Pak. Belum bisa kemana-mana. Dan semakin Coba kalau misalnya perusahaan yang menyediakan batu bara itu diperoleh dengan cara lelang. Melalui lelang gitu ya. Siapa yang bikin lelang? Siapa yang memutuskan ini menang dan ini kalah? Kenapa yang ini menang dan kenapa ini kalah? Jangan-jangan yang ini yang menang ini tidak memenuhi kualifikasi untuk mengerjakan itu, tapi dia tetap menang juga. Siapa yang menentukan? Misalnya, gitu. Kan ini orang-orang mesti diperiksa semua ini. betul. Gitu nih. Ini listrik ini butuh batu bara dan kualifikasi top 10, angka 10 misalnya. Orang punya cuma angka batu bara yang tersedia itu perusahaan X, kualifikasi cuma 5. Loh kok bisa masuk sini? Ini apa nih? Siapa yang tentu ini? Kenapa bisa masuk? Kenapa juga kau barang ini kualifikasinya 5, kau tulis 10 pemeriksa? Besar berarti. Besar ini Pak, ini besar ini Pak Haji. Ini barang masih panjang ini. Jadi bisa kemana-mana. Bisa kemana-mana ini. Karena itu ini menjadi menakutkan bagi sebagian. Loh iya, kalau di listrik memang iya. Di listrik pasti begitu. Tidak mungkin tidak. Oke. Di listrik begitu cara kerjanya. Di listrik ini. Karena kita orang awam ini, orang-orang listrik dan orang-orang tambang atau orang-orang yang pemain-pemain batubara mesti tahu lah itu. Kandungan batubara itu kan kandungannya kadarnya kan tidak sama antara satu tempat dan betul. Kadar kalorinya berbeda. Kadar kalori atau apapun itu kan tidak sama semua gitu kan. Nah, PLN itu butuh yang kadar kalori atau kadar berapa yang sudah punya miliki standar. Standar dia punya itu kan. Katakanlah kalau dia butuh itu kalorinya standar 5. Kenapa ada orang punya kalori standar 3 bisa masuk? Dan siapa yang menentukan kalori batu bara ini kalori standar 3 atau 5? Siapa yang menentukan? Kan bukan orang PLN tuh, ada orang tukang periksa tuh. Ada orang yang akan melakukan ada survei atau yang meneliti. Ada yang meneliti itu segala macam kan. Nah, siapa yang kenapa Anda waktu teliti? Memang Anda waktu teliti itu batu bara ini 5. Enggak, 3. Kenapa harus 5? Misalnya. Jadi cerita panjang yang di batu bara ini panjang. Kalau yang 2 itu tadi yang suap itu bara kecil itu. Nah ini kan cuma kasih gitu doang. Kalau ini semakin luas dan semakin banyak, nah ini yang perlu yang kita jadi.
yang kita harus jaga kawal bersama ya Bang ya. Jangan sampai dan yang paling pokok itu sebenarnya menjadi adalah yang punya kuasa saja yang bertahan. ya, ya, dan kita berharap sih begitu gitu ya. Hukum jangan kita pakai persis seperti yang dibilang oleh Presiden, jangan dipakai untuk memukul lawan. Tidak benar dan salah dalam seluruh aspek kalau hukum itu dipakai untuk menghabisi orang. Ya. Tidak begitu, Rasulullah tidak mengajarkan begitu. Tidak mengajar. Begitu kan? Ya betul Bang. Berarti prioritas yang disupervisi adalah kasus batu bara. Batu bara. KPK harus segera masuk ini, supervisi. Nah itu dia gitu. Akan sangat bagus kalau teman-teman jaksa itu ya sudahlah, teman-teman KPK ini kami mohon juga Anda supervisi, jadi ini kami serahkan juga sebagian data nih. Sebagian data. Nah, itu top tuh. Bagus itu. Itu top. Jadi mereka sudah mulai periksa. Ada teman-teman di KPK di sana sudah mulai kalkulasi ini. Ini yang di batu bara ini setan ini hantu belau ini misalnya begitu. Tapi mungkin nggak itu nanti misalnya yang batu bara itu dilimpahkan ke KPK, itu mungkin nggak penyidikannya? Sangat mungkin. Sangat mungkin. Sangat mungkin. Sangat mungkin. Kalau babak belur misalnya gitu ya. Kalau babak katakanlah dari segi teknis, saya tidak mau bicara politiknya. Iya. Teknis hukumnya. Aduh itu. Kewalahan, bos, tolong. KPK. Gitu. Bisa. Oke. Sekarang kewenangan itu semua ada pada kejaksaan, pada penyidik. Jadi kalau penyidik mau limpahkan, bos, gua capek. Keberatan. Kami fokus yang dua ini saja. Kami fokus ini satu Anda pegang. So good. So oke. Legally sah. Legally sah. Jadi silakan aja, tergantung. Oke. Masih panjang berarti. Masih panjang. Ini akan menarik dan kita akan berdiskusi lagi dengan Margarito ini. Ini kita baru babak penyisihan ini. Di Piala Dunia baru babak penyisihan ini. Kita masih panjang ya. Masih panjang akan kita diskusikan. Belum ada juara grup ini. Masih panjang baru penyisihan ini. Oke. Baik Bang Margarito, terima kasih atas waktunya di To The Point aja. Sobat Sindo, hukum hanya jadi panggung bagi mereka yang punya kuasa. Sementara kebenaran terus tergerus di tengah dua wacana. Apakah kita akan terus menonton drama akhir tanpa cerita? Saya Ika Kesuma. Saya Pung Purwanto. Sampai jumpa. To the point aja.